Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, teman-teman semuanya, para fan iFu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke, teman semuanya, ya di kesempatan kali saya ingin berikan video reaction kembali. Nih. Nah, ini terkait apa ya, obrolan Verrel Bramasta dengan ya seperti podcast lah teman semuanya ya. Iya, ini teman ya. Ya, nembak orang yang disuka pantesan lama banget observasi dengan Fuji. Nah, Verel ini kan orangnya masih apa ya, intinya masih berpikir-pikir atau gimana gitu teman-teman ya. Jadi di sini juga selain Verel ngobrol, ternyata ada respon atau tanggapan langsung dari bapak atau ayah dari Fuji, yaitu Pak Haji Faisal ya, menanggapi terkait bubur kemarin Fuji dengan Verel dan juga keluarganya Verrel Bramasta. Dan juga ada psikolog yang memberikan salah satu apa ya, ya intinya penjelasan ya hubungan antara Verrel Bramasta dan juga si Fuji. Seperti apa videonya? Oke, untuk teman semuanya jangan lupa ya, tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham ya. Mungkin ada informasi penting di sini. Oke, langsung saja kita ke video selanjutnya. Kalau aku belum yakin dia suka sama aku atau enggak. Jadi aku tuh nggak, makanya aku PDKT itu selalu lama. Bahkan orang-orang bilang kayak, ayo dong cepetan, kenapa sih nggak make a move, kenapa sih nggak kayak cepetan PDKT atau tembak gitu loh. Karena aku tuh lama banget, jadi aku bener-bener ngeliat nih kira-kira dia suka sama aku atau enggak, kira-kira kesempatan aku nih gimana. Jadi bahkan kadang-kadang sampai aku harus nunggu dia ngasih kode ke temannya atau dia ngomong kayak, kita hubungannya apa sih, jadi kita pacaran apa enggak. Nah kalau kayak gitu baru aku kayak nembak. Oh, dia nggak mau ditolak berarti. Iya, jadi harus persiapannya harus matang dulu nih. Cari aman lah. Cari aman. Makanya belum pernah ditolak karena itu kali. Cuman kadang-kadang kan ya makanya orang suka kesel nih, sebenarnya beneran gak sih kayak gitulah. Banyak juga yang mendoakan baik-baik, gimana nih Pak Haji? Ya banyak yang mendoakan baik-baik. Alhamdulillah, terima kasih saya. Ya, Kalau Pak Haji melihatnya bagaimana sih? ya kalau saya melihatnya si Puji kemarin diajak oleh Farel berbuka bersama keluarganya. Saya melihat itu ya menandakan bahwa si Farel itu orangnya baik, orangnya benar. Itu menurut saya. Karena dia bergaul dengan anak saya, artinya berteman dengan anak saya. Sebelum jauh ke depan, artinya namanya kita ini ya hidup kan nggak tentu ya. Sesuatu itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Nah, jadi sebelum terjadi lebih jauh mungkin ya menurut saya ya, maka yang memperkenalkan dengan pemimpin, dia tentu akan menunjukkan sikap dan sifat dia, bahwa dia bukanlah orang-orang yang apa ya, yang sembrono menurut saya ya. Artinya orang-orang yang apapun yang akan dia lakukan karena dia sudah dicap sebagai seorang pemimpin, dia tentu berpikir panjang agar jangan sesuatu itu jangan apa ya, berefek negatif ya. Tentu sesuatu itu terlebih dahulu sebelum dia bergaul dengan seseorang, dia perkenalkan, itu kan menunjukkan bahwa dia seorang gentleman. Bergaul dengan seseorang, apakah bagaimanakah tanggapan keluarga, terlepas dari bagaimana kelanjutannya, itu kan kuasa Tuhan. Kita nggak bisa mendahului siapa, Tuhan yang mempunyai. Tapi supaya jangan terjadi nanti hal-hal yang kurang baik di belakang hari, dia perkenalkan dulu dengan keluarganya. Bagaimana reaksi keluarganya, bagaimana tanggapan keluarganya. Bagi saya itu suatu sikap yang sangat baik, yang pantas diacungkan jempol menurut saya. Artinya dia sudah menunjukkan seorang Farel yang berjiwa peduli ya, berjiwa tidak mau sampai citra orang rusak, pribadi orang rusak, baik nama baik orang atau segala macam di belakang hari ya. Karena ini apapun yang terjadi, kalau kita sudah menjadi figur ini kan selalu mendapat tanggapan dari masyarakat, dan itu pro dan kontra tetap ada. Jadi dia menghindar dari hal-hal sesuatu yang tidak tepat di belakang hari. Pak Haji, tapi kemarin itu kan sempat Fuji itu kan terlihat juga sempat makan bareng sama Mami Vena, itu kan terlihat kayak sudah
akrab gitu Pak Haji ya. Fuji ini banyak yang bilang katanya kayak sudah bisa mengambil hatinya dari Mami Vena sendiri, dan tanggapannya itu banyak yang positif gitu Pak Haji. Gimana Pak Haji? Kalau bagi saya sih menilainya dalam persoalan itu menandakan bahwa si Farel bersama keluarganya itu memang orang baik. Itu saja bagi saya. Artinya dia terima temannya si Farel secara benar dan secara baik, dan diperlakukan ya sebagaimana pantasnya dia perlakukan. Kalau menurut saya itu menandakan kualitas dia orang baik. Itu menurut saya sih. Kita nggak berpikiran panjang jauh ke depan, ya sampai di situ dulu ya. Soal kedepannya bagaimana itu kuasa Tuhan, tidak bisa kita. Tapi di awal apa yang dilakukan oleh Farel memperkenalkan dengan keluarganya, bagi saya itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Dia sudah menunjukkan sikap yang gentleman menurut saya, dan sikap yang benar. Tapi bisa dibilang Fuji adalah cewek yang dibawa mau gitu dikenalin ke orang tuanya. Kan sebelumnya Farel tuh nggak pernah deket sama cewek gitu. Nah pas datang langsung sama mamanya, langsung akrab, sama keluarga langsung akrab gitu Pak Haji. Berarti kalau misalkan ada niat serius Pak Haji, oke. Ya kalau dari ini dia WA nih. Ya kalau itu tentu kita harus tanyakan ke Farel. Saya nggak bisa menanggapinya terlalu jauh ya. Saya hanya melihat apa yang ada. Sikap seperti itu adalah sikap lelaki yang baik, lelaki yang benar. Begitu dia punya teman, dia perkenalkan dengan keluarganya. Itu kan sikap yang benar, sikap yang baik. Karena sesuatu di tangan Tuhan. Kalau kan begitu. Nah, sekarang kita nggak usah jauh berpikir, sampai di situ aja kan udah benar. Artinya landasan dasar dia ini melangkah kan sudah baik, sudah benar. Itu dia sudah menunjukkan bahwa dia punya kualitas. Dia punya lelaki yang berkualitas di sini. Itu menurut pandang saya di langkah awal. Nah, dia kan seorang pemimpin. Tentu dia tidak mau ya hal-hal yang dia lakukan itu merugikan pihak lain, tidak baik ditengok masyarakat. Saya yakin dengan sikap dia seperti itu, dia ini adalah calon pemimpin besar untuk masa depannya, terlepas daripada hal lainnya. Itu menurut saya. Ini sikap yang sangat ya boleh ditiru menurut saya, boleh dicontoh. Itu menurut pikiran saya. Allah walam lah yang lainnya. Itu. Pak Haji, netizen tuh banyak yang berkomentar positif di postingan Farel yang bicara di postingannya itu namanya adalah buka puasa dengan orang-orang tersayang. Nah ini kan banyak sekali foto-foto dengan Fuji gitu, dari yang main mulai bowling bareng, bowling dan terus melakukan kegiatan bakti sosial dan segala macam. Nah itu netizen tuh banyak yang berkomentar positif akan hal itu. Jadi yang satunya mungkin sudah sukses di dunia entertain, yang satunya juga sukses di dunia politik. Mungkin gimana tuh Pak Haji? Iya, sama aja jawaban saya tetap seperti yang saya sampaikan barusan. Artinya dia memulai sesuatu pertemanan dengan seseorang dengan secara baik. Dia bagaimana pandangan keluarganya? Kan itu yang dia cari ya. Itu yang dia nilai di situ. Itu menurut saya. Nah, dihadirkan di dalam keluarganya. Gimana pandangan keluarganya? Apakah saya akan melanjutkan pergaulan saya atau gimana? Itu kan kembali kepada dirinya. Tapi langkah itu kan langkah sangat baik, sangat pantas ditiru, gentleman. Memang harus begitu seorang pemimpin seharusnya, dan ini pantas kita contoh ya, pantas dicontoh menurut saya ya. Jadi sehingga di belakang hari nanti tidak ada suatu, kalau seandainya Tuhan memang mentakdirkan, kan itu pikiran itu yang ada dalam kepala dia menurut pikiran saya. Tidak ada lagi suatu yang menjadi menjadi halangan atau menjadi persoalan di belakang hari, itu menurut saya. Namun semuanya itu kita kembalikan kepada yang kuasa, kan gitu ya. Saya tidak, jangan nanti kalian bilang lagi saya terlalu pede Pak Haji, bukan. Jangan kalian salah sangka. Itu menurut penilaian saya. Baik.
Pak Haji, kedepannya mungkin ini kan kemarin uji yang ke keluarganya Feral. Nah mungkin ada nggak sih mungkin rencana untuk mengundang Feral juga nanti untuk buka puasa bersama dengan keluarga atau seperti apa Pak Haji? Ya, sejauh ini kan belum ada kita berpikiran ke situ. Belum ada berpikiran ke situ. Tentu si Farel dengan pertemuan kemarin dengan bersama keluarganya tentu tidaklah serta-merta apa namanya istilahnya ya sembrono aja, tentu tidak. Artinya dengan ugal-ugalan tentu tidak. Dia tentu mempelajari dulu situasi dan kondisinya. Tentu semua itu kan menjadi artinya pertemuan kemarin akan menjadi tolak ukur lah bagi si Farel menurut saya. Nah, semuanya itu tentu tergantung kepada Farel dan Tuhan yang kuasa. Bagi saya sih. Tapi kalau dari Pak Haji sendiri untuk kedepannya kita kan nggak ada yang tahu ya Pak Haji. Nggak ada yang tahu. Jika memang misalnya nanti kedepannya memang Baik, berjodoh. dan Iya. itu mungkin seperti apa kalau dari Pak Haji? Maksudnya mempunyai hubungan lah, menjalin hubungan, karena kan keduanya ini ya apa sih yang dicari lagi gitu, ibaratnya dua-duanya sukses ya, dua-duanya mapan dan sudah punya segalanya lah kalau dalam bahasanya itu gimana Pak Haji? Ya kalau soal itu ya bagaimana lah saya menjawabnya, karena berpulangnya kepada mereka berdua. Artinya pulang kepada si Farel dan kepada si Puji. Kalau mereka saling cocok, ya umpamanya melanjutkan hubungan mereka, pertemanan mereka dan berlanjut, ya kami selaku orang tua tentu mendukung. Tidak ada lagi sifat saya atau sikap saya memang seperti itu. Saya sejak dulu kan bersikap seperti itu. Kalau anak saya suka, orang menyukai anak saya, terus apalagi? Itu aja sih masalah. Apalagi orangnya baik. Apalagi orang baik. Ini dari langkah awal aja kita menilai ini udah baik. Itu menurut saya. Dan tapi saya kan tidak mendahului. Saya hanya tetap kita pulangkan kepada yang kuasa. Karena semuanya itu di tangan Tuhan. Takdir tadi, jodoh tadi nggak bisa kita mau sekehendak kita. Tapi apa yang dia usahakan, apa yang dia jalankan oleh Farel, menurut saya hal yang positif, hal yang benar. Saya nggak bisa bicara apa-apa lagi. Mungkin datang ke Kalau saya ngelihatnya orang dipanggil masuk ke lingkungan keluarga, artinya orang itu sudah punya nilai yang cukup dekat dengan keluarga itu, ya, bahwa dia dipanggil, diundang untuk buka bersama dan sebagainya. Nggak semua orang kan yang di luar ring dekat itu akan diundang gitu. Jadi ini adanya sudah ada kedekatan dari keluarga terhadap orang tersebut. Dengan adanya dia datang pada acara kegiatan buka bersama itu juga menandakan bahwa mungkin pihak keluarga juga ingin mengenal lebih jauh. Kita pasti belum tahu ya, apakah ada sudah pernyataan pengikatan bahwa sudah ada jatuh cinta dan sebagainya, belum tentu. Tetapi bahwa kalau kita lihat si dua orang ini sudah memberanikan diri untuk mengikut sertakan keluarga dalam hubungan ini, adanya sesuatu yang lebih dari sekedar hanya teman biasa mungkin. Nah ini pertanda gak sih Bunda kalau Feral dan keluarganya sudah menerima kunci gitu? Kalau menerima saya nggak tahu, tapi kalau lihat dari foto-fotonya kan cukup akrab ya. Tapi foto itu juga bisa kan orang juga kalau lagi foto bareng dengan orang tua atau mungkin pegangan, gandengan dengan orang tuanya. Tetapi maksud saya bahwa ada keinginan dari keluarga ini untuk mengenal orang ini itu udah terlihat ya, bahwa ada keinginan untuk lebih mengenal. Begitu juga mungkin yang diundang juga ingin mengenal keluarga ini lebih dekat gitu. Tapi bahwa itu menjadi apakah ini momen spesial karena dia sudah ada ikatan, sudah mengatakan sesuatu yang lebih serius daripada sekedar teman, belum tentu. Dari Feralnya gimana Bunda kalau lihat dari Feralnya gitu? Kalau saya lihat dari fotonya kelihatannya ya hanya duduk di sebelahnya dan kemudian foto sama, tetapi nggak kelihatan ada attachment yang gimana. Kalau saya ngeliatnya ini penjajakan gitu loh. Jadi belum ada mungkin kata diterima atau apa, tapi penjajakan. Seperti kita kenalan sama orang, kalau kita kenalan itu kan berarti kan kita penjajakan gitu. Kamu kayak gitu, oh saya kayak gini, saya bisa nggak ya ketemenan sama kamu. Nah itu modelnya seperti itu gitu.
Oke, tapi Bunda kan bisa diketahui Fuji ini kan banyak banget nih yang dekat sebelumnya ya kan, bisa dikatakan dengan Aisar gitu kan yang dari Malaysia. Nah saat ini kan mungkin Fuji malah sama Aisar kan baru ketemu personalnya, belum sampai ke keluarganya. Kalau Feral baru penjajakan sudah bertemu dengan keluarga besarnya. Ini gimana nih Bunda melihatnya? Kalau saya melihatnya satu beda negara ya. Jadi kalau untuk kaitannya pergi ke rumah keluarga sana dan sebagainya mungkin juga agak jauh ya gitu. Menurut saya lebih mungkin antara jarak dan sebagainya. Tetapi kalau saya ngelihatnya dia juga masih dalam penjajakan siapa yang mau dijadikan misalnya orang yang spesial dalam kehidupannya gitu. Penjajakan itu kan pasti butuh lama. Ada orang yang butuh 5 bulan, ada 6 bulan, ada yang tahunan baru kemudian dia berani menyatakan sesuatu gitu. Nah dari apa yang saya lihat dari semua yang kita lihat dari foto dan sebagainya, pada waktu orang itu kemudian ada keinginan untuk pendekatan, itu kelihatan bahwa dia kemudian ada rasa mau untuk mengikuti, ikut kegiatannya, ikut hadir, ikut apa gitu. Kalau dia nggak punya niat sesuatu atau dia tidak merasa perlu banget nggak sih kalau pergi ke sana, dia pasti tidak akan pergi. Oke, walaupun ini berkaitan dengan masalah biasa kan public figure konten semata, Nah, itu iya. seperti apa nih Bun? Ya, ini yang kita harus hati-hati. Pada waktu public figure itu kemudian apa namanya, dua-duanya public figure, terus kemudian dua-duanya content creator atau apa, ada kemungkinan untuk kolaps. Jadi bukannya sesuatu yang terkait dengan adanya niatan-niatan tertentu, dan begitu mereka lihat jadi nambah followers pada waktu mereka berdua, jadi makin gencar mereka melakukan itu gitu. Kalau menurut saya, kalau kita terganggu dengan adanya apa namanya kayak terkait dengan konten dan sebagainya, itu nanti kasihan membuat abu-abu dari hubungan ini sendiri. Sebaiknya sebagai orang yang sedang apa namanya ada berdekatan, mungkin sudah punya apa ya satu prinsip tertentu untuk kedekatannya seberapa jauh, walaupun itu misalnya bukan untuk kedekatan yang lebih tingkatnya lebih tinggi, tetapi ada batasannya supaya orang juga tidak kemudian semata-mata mengeluh-elukan atau menjodoh-jodohkan, sehingga mereka sendiri tidak secure dari perasaan sendiri, tapi lebih karena orang netizen dan sebagainya menjodohkannya gitu. Banyak sekali kan yang terjadi karena dijodoh-jodohkan, akhirnya kayaknya yang tadinya nggak kelihatan bagus jadi kelihatan bagus dan sebagainya, apalagi kalau itu terkait dengan ajang pencarian cuan. Bun, tapi bisa dibilang mungkin untuk kelas Fuji saling berkolab dengan cowok dan juga kadang-kadang selalu berpasangan gitu. Apakah mungkin Bunda bisa ada pesan nggak sih untuk membedakan nih orang yang benar-benar lagi penjajakan beneran sungguhan atau hanya settingan belaka demi konten gitu kan? Kalau saya melihatnya gini, ini kan terkait dengan hubungan si pribadi itu ya. Orang terserah mau bilang apa, tapi kita sebagai manusianya harus punya batasan. Saya jangan sampai terjadi keraguan-raguan karena adanya masalah orang netizen atau follower yang mau apa namanya memberikan menjodohkan. Tapi kalau saya suka, saya harus tahu karena apa saya suka. Itu wajib. Kalau saya ngelihat bahwa orang tuh kalau mencari pasangan, kalau kan ada kriterianya. Nah itu yang harus dicari. Bukan hebohnya konten mereka, followernya tambah banyak. Beda kan. Jadi hati yang berbicara. Kalau hati yang berbicara, insya Allah itu nanti jadi bisa berkembang menjadi lebih kuat ya, dibandingkan kalau apa followers dan sebagainya. Karena yang namanya followers atau netizen itu, kalau mereka lihat lagi kayaknya ini kayaknya layak untuk dijodohin ya, mereka begitu ada masalah, ya itu kan jadi membuat orang itu menjadi nanti lebih ragu gitu. Apalagi kalau orangnya gampang terpengaruh oleh situasi lingkungan. Kalau saya lihatnya ini lagi baru nemuin mencari tahu tentang masing-masing gitu. Jadi kayak yang satu juga ya kalau sebagai orang tua mungkin berbuat bertingkah laku baik, meluk atau apa sesama teman anaknya itu lumrah. Ya, tetapi pada waktu kemudian dikatakan bahwa ini udah tanda-tanda kah ya kalau dia ini diterima, belum tentu. Kalau menurut saya semua lagi mencari pendekatan untuk penjajakan dulu. Kamu kayak gimana sih, kayak gimana? Karena gini, pada waktu awal orang ketemu dan kalau di hati memang ada sesuatu, mau nggak mau kadang-kadang kita nggak bisa menampilkan saya seperti apa adanya. Kita kasih yang bagus-bagus dulu, gitu ya. Yang sebaiknya arahnya seperti apa kepada orang tua segini. Nah, nanti dengan berjalannya waktu kita baru bisa melihat yang itu.
Sebetulnya kalau orang dikatakan jadian itu harus keluarga yang oke dulu, untuk sekarang zaman now ini belum tentu loh. Harusnya orang pribadi dua itu yang mengatakan oke dulu, baru kemudian diterkenalkan dengan keluarga. Biasanya seperti itu. Jangan sampai keluarga udah oke dulu padahal mereka berdua sebetulnya nggak terlalu oke. Bahwa ini ada tendensi bahwa dia ada sesuatu pendekatan, ya, iya, karena itu dia diundang. Menurut saya gitu. Kalau saya melihatnya, makanya konten kreator atau apa vlogger atau apa sih namanya, itu kalau lagi collab itu berarti tujuannya adalah mencari follower yang lebih banyak gitu, makanya kita collab. Nah, tapi kalau ditanyakan apakah nanti akan terjadi betul gitu hubungan mereka, belum tentu. Hanya hati-hati bagi kedua orang ini, jangan sampai hubungan itu semu karena sebetulnya tidak ada rasa, tetapi karena seluruh dunia mengatakan kamu harus berjodoh, kamu cocok, kamu apa, jadi terbawa gitu. Kalau kita kan lihatnya gini, kalau orang mengatakan kamu kayaknya cocok deh, terus kemudian kita berpikir apa iya saya cocok sama dia gitu. Nah itu kan jadi kata hatinya sendiri jadi hilang. Tapi harus ya dia sebagai pribadi sudah memberikan rambu-rambu dan mengatakan oh ya ini saya kayaknya ada kecocokan, tapi ada juga yang nggak cocok. Nah banyakan mana yang cocok apa tidak cocok gitu. Kecuali kalau misalnya dua-duanya itu kemudian bisa saling mengisi. Nah apa kata yang di luar sana, kalaupun dia mendukung dan sebagainya, ya itu bagian dari sesuatu yang membuat ini menjadi makin oke gitu. Dari Bunda sendiri ada pesan gak sih Bunda untuk kedua orang ini, mungkin untuk Feral dan Fuji? Ya, kalau di kata orang Jawa, kalau kita sering ketemu, wiwiting tresno jalanan suko kulino. Artinya setiap kali ketemu berkali-kali, kita jadi melihat yang ada di depan kita tuh jadi lebih oke, sehingga kita bisa cinta. Ya, nah kalau kita harus melihatnya betul nggak sih itu yang kita cari, bukan hanya karena kita sering ketemu, tetapi lebih kepada apa dia cocok dari segi minat, dari segi kegiatan, dari segi cara berbicara, menukar informasi, berdiskusi dan sebagainya, itu cocok apa tidak, itu yang mesti dipikirkan. Karena kalau kita memilih orang untuk nantinya menikah, itu kan nggak bisa hanya spotting sebentar aja, itu long lasting harusnya. Jadi harus dipikirkan tentang hal tersebut dan jangan terkecoh dengan apa kata orang di luar sana. Walaupun dua-duanya public figure, tetapi apa yang dikatakan orang di luar sana yang misalnya mengeluh-elukan sehingga menjodoh-jodohkan, belum tentu apa yang mereka katakan itu cocok untuk kita. Nggak perlu itu, belum tentu gitu. Kita orang penjajakan kan lama ya untuk mengatakan bahwa dia cocok apa tidak. Nah oke teman semuanya, para fan iFood dimanapun teman berada dan juga fan Vervo ya, Feral dan Fuji ya. Jadi itulah barusan video reaction yang bisa saya sajikan. Nah ini terkait juga tanggapan atau respon dari Pak Haji Faisal ya, selaku ayah dari Fuji, dan juga ada psikolog yang memberikan penjelasan terkait hubungan Feral Bramasta antara Fuji. Untuk teman semuanya gimana tanggapannya? Komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.